Mas, kenalin aku Salsa dan hari ini kita ada di program barunya Bisnis Muda, Sharing with Blogger. Di program ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu travel blogger yang emang udah melanglang buana ke mana-mana nih. Nah, nggak cuma ngobrol sama travel blogger, tapi kita juga bakalan ngobrol sama teman-teman komunitas Let's Blogging atau teman-teman yang suka nulis. Kita sapa dulu yuk Mas Taumi Alif dan juga teman-teman dari Let's Blogging. Halo Mas Taumi dan juga teman-teman. Apa kabar Kak Alif? Wah, baik Mbak. Seru banget hari ini bisa sharing ya. Sharing dan berbincang dengan rekan-rekan semua. Mas Alif, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya, mau tanya dulu dong, udah jadi travel blogger itu berapa lama sih? Ya, jadi travel blogger. Oke, saya mulai dari sejarah website saya aja dulu ya, yaitu talib.id. Jadi talib.id itu kebetulan ada sejak tahun 2017, tepatnya 1 Januari 2017. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu ya. Dan itu pun saya bertemu dengan salah satu komunitas yang ada di Jakarta namanya Kubu, Klub Buku dan Blogger. Hmm, Nah, itu jadi dan saat itu saya hanya jadi anggota komunitasnya saja dan ternyata dari blog itu bisa lah ya kita berbagi banyak manfaat mulai dari tulisan-tulisan kita hingga nantinya itu ternyata bisa menghasilkan uang. Awalnya saya nggak sadar sih bahwa oh, kok bisa ya bisa menghasilkan uang, ternyata lama kelamaan oh ternyata bisa juga gitu sih Mbak. Jadi keren sejak tahun banget. 2017 ya. Berarti emang udah cukup lama ya dari 2013 sampai 2023, 6 tahun ya Mas ya? Iya, plus minus 6 tahun dan pandemi 2 tahun ya. Oh, berarti waktu pandemi itu vakum atau gimana tuh? Iya, pandemi. Jadi kan travel blogger itu biasanya menulis tentang traveling ya Mbak ya. Nah, sejak pandemi itulah ada pergeseran tulisan yang awalnya spesifik terhadap traveling saja dan saat ini bergeser ke lifestyle lah. Tapi semuanya itu basically teknik penulisan sudah ada, jadi tinggal menerapkan saja gitu. Mas Alif tadi kan cerita ya mulai dari 2017 jadi travel bloggernya. Nah, tapi awal mulanya jadi travel blogger tuh gimana sih? Kan ada banyak sekali tuh blogger, ada finansial lah atau teknologi dan lain sebagainya. Kok kepincutnya sama travel blogger gitu? Oh iya, jadi mungkin saya sambil share beberapa foto kali Mbak ya. Boleh banget. Harap terus nanti rekan-rekan yang hadir bisa sambil menikmatinya sih. Oke, jadi berbicara tentang traveling itu nggak serta-merta langsung muncul begitu saja sih Mbak. Jadi pada saat saya kuliah sarjana itu saya kebetulan mendapatkan beasiswa untuk student exchange ke Malaysia. Dekat-dekat sih, cuma ASEAN saja pada saat itu. Nah, pada saat itulah pada saat itulah saya berpikir saya punya paspor, tapi kok eman-eman ya kalau seandainya hanya untuk digunakan di kota tempat saya ditempatkan. Jadi kebetulan saya pertukaran mahasiswa itu di University Tunusan Malaysia dan sejak saat itulah ketika ada waktu libur saya menggunakan waktu tersebut untuk eksplor kota lain yang ada di Malaysia. Umumnya orang biasa kalau ke Malaysia pasti ke Kuala Lumpur lah, Melaka lah, Penang lah. Nah, kalau saya enggak, saya itu malah milihnya ke Johor Bahru, terus ke Kuantan, terus ke Johor Bahru, Kuantan, terus apa lagi ya yang sempat tapi ingat Perlis. Nah, beberapa daerah tersebut yang ada di mana di Malaysia membuat saya bahwa oh ternyata seru juga ya kalau seandainya melakukan perjalanan tersebut. Dan akhirnya sejak saat itulah saya mencoba untuk menikmati berbagai destinasi yang ada di dalam dan di luar negeri. Hingga saat ini sih baru sekitar 30 provinsi dan 14 negara. Luar biasa banget ya, 14 negara, 30 provinsi. Indonesia aja provinsinya ada 30 sekian. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Mas Alif, kebanyakan eh, foto-fotonya ini di pantai gitu ya. Apakah ada ketertarikan sendiri nih? Emang suka banget traveling di daerah pesisir, di pantai, dan lain sebagainya? Oh iya, jadi basicnya memang saya dari keluarga nelayan, Mbak. Oh.
dari keluarga nelayan, jadi saya berpikir bahwa apakah ada persamaan karakter budaya antara lingkungan saya dibesarkan dengan daerah-daerah pantai yang ada. Bahkan nih, saya sempat menyusur satu pulau di Thailand, itu namanya Koh Samui. Koh Samui itu sekitar 4 jam naik ferry dan biasanya sih jarang orang Indonesia ke sana. Dan saya menemukan bahwa daerah-daerah pantainya itu ternyata dipenuhi oleh warga-warga Malaysia yang bisa berbahasa Jawa gitu loh, Mbak. Jadi banyak hal yang bisa kita temukan sih kalau seandainya menyusuri daerah-daerah pesisir. Dan basicnya karena memang sudah nelayan sehingga aktivitas diving maupun snorkeling ya udah terbiasa sih. Gitu sih, Mbak. Tapi selama ini selalu dijadwalkan khusus untuk traveling dan mengisi blog gitu nggak sih, Mas? Jadi setiap sebulan gitu, misal harus traveling, harus banget gitu. Kalau harus sih enggak, cuma kebetulan hampir tiap bulan sepanjang tahun itu selalu saja ada, Mbak. Entah itu karena sudah dijadwalkan secara rutin, jadi kebetulan saya suka menjadwalkan dan mengeksplor beberapa tempat yang jarang orang kunjungi. Terus dari situlah saya membuat beberapa konten dan kontennya pun juga sebenarnya sederhana. Dan saya biasa juga pencinta olahraga yang dibilang ekstrim enggak, cuma lebih ke adventure aja sih. Jadi kalau terjadwal pasti, tapi biasanya banyakkan yang insidentalnya juga. Terjadwalnya pun saya sudah bagi, Mbak. Dalam negeri berapa kali dalam setahun, terus yang lokal-lokal tergantung jadwal dari ya tergantung dari jadwal yang sudah saya susun sendiri sih. Oke, jadi memang punya jadwal tersendiri ya, Mas? Berarti itu misal bikin di sheet di bulan ini bikin budget karena mau traveling ke sini, jadi harus nyiapin budget sekian dan lain sebagainya gitu ya, Mas ya? Ya, sebenarnya lebih ke arah budget sudah ada. Jadi dari dunia tulis-menulis itu saya pisahkan sendiri sih, Mbak, tabungannya, rekeningnya malah. Saya pisahkan Hmm. rekeningnya. Nah, dari situ tuh kelihatan rekening pencapaian mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan, Sama aja kayak gimana sih cara kita mengatur keuangan gitu ya, Mas ya, untuk dapetin budget yang ya memang udah harus untuk di tanggal segitu kita harus punya budget segitu nih karena itu udah sesuai sama jadwalnya kita. Kayak gitu. Keren banget sih. Mas Alif, boleh tapi boleh juga dong Mas di-share gimana sih caranya ngebudgetinnya atau gimana sih caranya biar kekumpul tuh uang segitu? Oke. Jadi gini, Mbak, biasanya karena sudah terbiasa nyusun itinerary yang detail, itu saya sudah punya planning. Contohnya nih, kalau seandainya saya mau ke Turki, contohnya, Mbak ya, saya mau ke Turki. Biaya termahal itu cuma ada dua, tiket pesawat dengan hotel. Yang lain itu bisa menyelesaikan. Nah, hotel dan tiket pesawat itu adalah hal yang pertama kali saya cari, semurah-murah mungkin. Menargetkan bahwa traveling saya ke sini akan jadi 3 tulisan nih paling nggak, atau harus jadi 10 tulisan nih, menargetkan kayak gitu nggak sih, Mas? Jadi gini, Mbak, karakter saya traveling itu bukan cuma tentang destinasi wisata. Saya biasa ada dua item selain destinasi wisata gitu loh. Yang pertama itu terkait bisnis. Maksudnya bisnis itu adalah UMKM-nya seperti apa, mereka apakah ada sosok inspiratif yang bisa ditemuin di sana. Itu yang pertama. Terus yang target yang kedua saya itu adalah tentang edukasi pendidikan. Nah, bahkan nih dulu sebelum pandemi itu ada program namanya kelas inspirasi, di mana kita itu secara sukarela melakukan pengajaran di daerah 3T, maksudnya daerah terluar Indonesia, terus daerah terpencil Indonesia ya kita sana itu dengan sukarela. Nah, makanya dari 3 item inilah saya mendapatkan minimal 3 tema tulisan besar, 3 tema tulisan. Jadi gitu sih, Mbak, biasanya sih. Jadi saya selalu melakukan hal seperti itu sih. Oke, jadi kalau boleh aku simpulkan ya Mas, jadi kita tuh bikin atau nariklah 3 konsep besar minimal atau konsep-konsep kecil gitu loh biar jelas kita nanti mau nulis apa gitu ya. Iya, benar banget, Mbak Sasa. Nah, itu tadi sharing kita sama Mas Taumi Alif yang merupakan travel blogger. Kalau BMers pengen tahu lebih lanjut soal gimana sih jadi blogger, gimana sih nulis dan lain sebagainya, join yuk di komunitas Let's Blogging Bisnis Muda. Bye-bye, sampai jumpa di Sharing with Blogger selanjutnya.